Namun seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan pola pikir manusia, nilai-nilai spiritual dan kebudayaan di tanah Jawa semakin terkikis. Banyak orang yang memilih untuk meninggalkan kampung halamannya dan mencari kehidupan yang lebih baik di kota-kota besar. Hal ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya urbanisasi dan migrasi. Banyak orang yang lebih memilih untuk mengejar materi dan kehidupan yang modern daripada melestarikan nilai-nilai budaya dan tradisi nenek moyang. Untuk lebih menghargai dan melestarikan nilai-nilai spiritual dan kebudayaan yang telah ditinggalkan dari nenek moyang kita. Selain itu, sebagai warga negara Indonesia, kita juga harus menjaga keutuhan dan keberagaman budaya di tanah air kita. Harus menghormati dan menghargai keberadaan setiap suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Dengan begitu kita dapat mencegah terjadinya migrasi besar-besaran dari tanah Jawa dan menjaga keharmonisan antar suku bangsa. Pada akhirnya ramalan Sabdo Palon tentang banyaknya orang yang akan meninggalkan tanah Jawa pada tahun 2024 merupakan sebuah peringatan bagi kita untuk lebih peduli terhadap keberadaan nilai-nilai spiritual dan kebudayaan di tanah Jawa. Sabda Palon atau Sabdo Palon adalah sosok legendaris tanah Jawa di Gunung Tidar, area Jawa Tengah yang beragama Hindu atau Buddha terakhir yang dekat dengan Raja Majapahit kala itu. Ia terkenal karena pertarungannya dengan Syekh Subakir selama 40 hari 40 malam berakhir imbang yang dipercaya oleh sebagian masyarakat Jawa. Namanya disebut-sebut dalam serat Darmogandul ditulis oleh Ki Kalemwadi tahun 1830. Jawa atau Sangkalauk Gunung Ngestinata sama serat Darmogandul adalah suatu tembang Macapat. Kasusastraan Jawa Baru berbahasa Jawa Ngoko disebutkan bahwa Sabdon tidak bisa menerima sewaktu Brawijaya digulingkan pada tahun 1478 oleh tentara Demak, dengan bantuan dari Wali Songo, walaupun pada umumnya dalam sumber-sumber sejarah dinyatakan bahwa Brawijaya digulingkan oleh Girindrawardana. Ia lalu bersumpah akan kembali setelah 500 tahun. Saat korupsi merajalela dan bencana melanda untuk menyapu Islam dari Jawa dan mengembalikan kejayaan agama dan kebudayaan Jawa, dalam Andul Agama Orang Jawa disebut agama-agama Budi yang dahulu ajaran Buddha berdampingan dengan ajaran Hindu. Serat Damar Wulan dan Serat Tambangan juga mengisahkan tokoh tersebut pada tahun 1978. Gunung Semeru meletus dan membuat sebagian orang percaya atas ramalan Sabdo Palon tersebut di kalangan Jawa. Sabon sering dikaitkan dengan satu tokoh lain, yakni Nyai Gong Sis Penasat Brawijaya. Sebenarnya tidak jelas apakah kedua tokoh ini orang yang sama atau berbeda. Ada yang berpendapat bahwa keduanya memiliki penggambaran dua pribadi yang berbeda. Pada sastra babat yang berisi tentang kebaikan yang berasal dari leluhur tanah Jawa, menurut guru ahli spiritual, keberadaan Sabdo Palon tak lain adalah sosok Raja Jin Gunung Tidar, Jawa Tengah. Kesaktiannya yang membuat angkernya Pulau Jawa sehingga Raja Turki Mehmed I mengutus Subakir untuk meruqyah Pulau Jawa, maka Raja Turkimus dari Persia dan pamannya Maulana Malik Ibrahim Shar ke Nusantara. Singkat cerita, Syekh Subakir sebagai ulama Persia melakukan perjanjian dengan Sabdo Palon dan akhirnya diizinkan untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Sabdo Palon identik dengan Semar dalam Lagon Mahabharata versi Jawa. Dalam dunia pewayangan dia muncul bersama anak-anaknya yakni Garang, Petruk dan Bagong. Menurut antropolog dalam penelitiannya pada tahun 1988, Sabdo Palon merupakan reinkarnasi sebagai Semar yang dikenal sebagai Mahaguru di tanah Jawa. Mereka adalah titisan dewa dari kayangan yang sengaja turun ke bumi menjadi punokawan atau kawan yang paham tugasnya menjadi pemomong raja dan pengayom kaula. Nama ini kerap disandingkan dengan sosok Naya Genggong. Keduanya senantiasa hadir mengiringi pemerintahan raja-raja Jawa di masa Hindu-Buddha. Untuk diketahui, Sabdo Palon dan Naya Genggong bukanlah nama asli tetapi gelar yang diberikan sesuai dengan karakter tugas yang diembannya. Dalam serat Darmogandul, Sabdo Palon diartikan sebagai kata-kata. Dari namanya, Sabdo Palon memiliki dua makna, yakni Sabdo berarti seseorang yang memberikan masukan atau ajaran dan Palon yang berarti pengancing atau pengunci kebenaran yang bergema dalam ruang semesta. Sementara Naya Genggong memiliki makna Naya berarti Nayaka atau abdi raja dan Genggong yang bermakna mengulang-ulang suara. Naya Genggong adalah seorang abdi yang berani mengingatkan raja secara berulang-ulang tentang kebenaran dan berani menanggung akibatnya. Sabdo Palon merupakan raja dagang atau makhluk yang menjaga tanah Jawa. Pendeta dari kerajaan Majapahit ini hidup abadi.
Dia adalah seorang penasihat spiritual Prabu Brawijaya hingga suatu ketika Prabu Brawijaya akhirnya memeluk agama Islam dan meninggalkan agama Buddha. Kemudian Sabdo Palon menolaknya dan mengatakan sebuah peringatan setelah Prabu Brawijaya memeluk agama Islam dan meninggalkan agama Buddha maka seluruh keturunannya akan hidup kesengsaraan. Kemudian tanah Jawa tinggal menjadi akan terasa lebih panas dan kurang hujan atau tandus, hasil pertanian akan berkurang dan akan banyak manusia yang suka berbohong. Kemudian banyak juga manusia yang suka berbuat nista hingga mudah mengucapkan janji. Kemudian hujan akan turun namun tidak pada waktunya yang membuat bingung para petani. Bencana yang datang terus-menerus tersebut merupakan sebuah hukuman bagi masyarakat Jawa apalagi bagi mereka yang berani berharap ke kepercayaan. Malapetaka tersebut akan berakhir apabila masyarakat Jawa kembali memeluk agama Buddha. Saat saya tidur saya bisa tidur selama 200 tahun. Saat saya tidur akan banyak perang saudara di tanah Jawa, yang kuat akan memangsa dan menghancurkan sesamanya. Sabdo Palon pun juga mengatakan bahwa dirinya adalah Semar. Menurut kepercayaan orang Jawa, Semar merupakan Gusti Kang Murbeng Dumadi atau utusan gaib Tuhan Yang Maha Esa. Ia mengemban tugas untuk melindungi manusia agar mentaati perintahnya. Sabdo artinya ucapan, Palon artinya nekat, Naya artinya wajah, Genggong artinya ketahanan dan tidak berubah. Selain itu Sabdo Palon juga mengaku malu pada bumi dan langit. Sebab tidak bisa melindungi Prabu Brawijaya. Sebelum kepergiannya Sabdo Palon mengatakan bahwa masyarakat Jawa akan bangkit setelah 500 tahun dengan agama lamanya, kemudian tanah Jawa akan kembali seperti keadaan semula yang makmur dan damai. Namun apabila ada masyarakat Jawa yang menolaknya maka akan hancur oleh setan. Tanda-tanda ramalan ini terjadi adalah meletusnya Gunung Merapi dan lahar akan mengalir ke arah barat serta berbau busuk. Ia juga mengatakan saat paling sengsara di tanah Jawa itu terjadi pada tahun Lawon Sapta Ngestiji. Ibarat orang yang menyeberangi sungai dan sudah berada di tengah-tengah tiba-tiba sungai langsung banjir besar hingga akhirnya memakan banyak korban. Bencana tersebut menyebar ke seluruh tanah Jawa dan memakan ribuan korban jiwa dalam beberapa waktu terakhir. Ramai diperbincangkan tentang sebuah ramalan yang menyebutkan bahwa pada tahun 2024 banyak orang akan pindah dari tanah Jawa. Ramalan ini disebut sebagai Sabdo Palon yang diyakini berasal dari cerita rakyat Jawa dan dipercaya oleh beberapa orang sebagai sebuah ramalan yang dapat menjadi kenyataan. Menurut cerita yang beredar, Sabdo Palon adalah seorang tokoh yang memiliki kekuatan khusus untuk meramalkan masa depan. Ia diyakini oleh sebagian masyarakat Jawa sebagai sosok yang membawa pesan-pesan dari alam gaib dan juga sebagai penjaga keutuhan dan keseimbangan alam semesta. Salah satu ramalannya yang paling terkenal adalah tentang banyaknya orang yang akan meninggalkan tanah Jawa pada tahun 2024. Mungkin sebagian dari kita masih bertanya-tanya mengapa pada tahun 2024. Mengapa hanya tanah Jawa yang akan terkena dampaknya? Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, Sabdo Palon berasal dari sebuah kitab suci yang diturunkan dari langit. Kitab suci ini berisi tentang kebijaksanaan dan petunjuk bagi manusia untuk menjalin kehidupan yang baik, dan di tahun 2024 peristiwa besar yang akan mengubah keadaan dunia. Peristiwa tersebut diyakini sebagai bagian dari tanda-tanda kiamat dan akan menimbulkan perubahan besar bagi umat manusia. Salah satu perubahan tersebut adalah banyaknya orang yang akan memutuskan untuk meninggalkan tanah Jawa. Lalu mengapa tanah Jawa yang menjadi sasaran ramalan ini? Tanah Jawa dipercaya oleh masyarakat Jawa sebagai pusat kekuatan spiritual dan pusat kebudayaan. Banyak tempat suci dan situs bersejarah yang terdapat di tanah Jawa seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan dan Gunung Merapi. Selain itu tanah Jawa juga memiliki kekayaan alam yang melimpah seperti gunung, sungai dan lautan yang memberikan berkah dan kesejahteraan bagi penduduknya. Dampaknya, namun seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan pola pikir manusia, nilai-nilai spiritual dan kebudayaan di tanah Jawa semakin terkikis. Banyak orang yang memilih untuk meninggalkan kampung halamannya dan mencari kehidupan yang lebih baik di kota-kota besar. Hal ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya urbanisasi dan migrasi penduduk dari tanah Jawa ke daerah-daerah lain di Indonesia. Ramalan Sabdo Palon tentang banyaknya orang yang akan meninggalkan tanah Jawa pada tahun 2024 dapat diartikan sebagai sebuah pertanda bahwa kekayaan spiritual dan kebudayaan di tanah Jawa semakin terpinggirkan. Banyak orang yang lebih memilih untuk mengejar materi dan kehidupan yang modern daripada melestarikan nilai-nilai budaya dan tradisi nenek moyang mereka. Tentu saja ramalan ini tidak dapat dipastikan kebenarannya.
Namun sebagian masyarakat yang meyakini keberadaan Sabdo Palon dapat merenungkan kita dan mempersiapkan diri menghadapi perubahan yang akan terjadi di masa depan. Kita juga dapat mengambil pelajaran dari ramalan ini untuk lebih menghargai dan melestarikan nilai-nilai spiritual dan kebudayaan yang telah ditinggalkan dari nenek moyang kita. Selain itu, sebagai warga negara Indonesia, kita juga harus menjaga keutuhan dan keberagaman budaya di tanah air kita. Harus menghormati dan menghargai keberadaan setiap suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Dengan begitu kita dapat mencegah terjadinya migrasi besar-besaran dari tanah Jawa dan menjaga keharmonisan antar suku bangsa. Pada akhirnya ramalan Sabdo Palon tentang banyaknya orang yang akan meninggalkan tanah Jawa pada tahun 2024 merupakan sebuah peringatan bagi kita untuk lebih peduli terhadap keberadaan nilai-nilai spiritual dan kebudayaan di tanah Jawa.